Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kandang dua putra teman-teman. Hari ini kita akan mereview peternakan sapi, khususnya sapi lokal. Jenisnya sapi limusin dan juga ada sapi Madura. Tapi ini lebih konsen pada sapi lokal teman-teman. Nah, ini kita lokasinya di Desa Batang-Batang, Kecamatan Batang-Batang, Desa Kolpo ya Pak ya? Ya, betul. Desa Kolpo. Ini lokasinya di daerah persawahan teman-teman. Jadi sangat strategis untuk peternakan di sini. Nah, kita akan langsung wawancara dengan Bapak Bang selaku investor sekaligus praktisi peternakan sapi limusin. Beliau sangat antusias sekali beternak sapi. Mungkin profil Pak Bang ini nanti akan kita masukkan di deskripsi YouTube Sang Ternak teman-teman. Barangkali teman-teman mau lebih pada pemasaran, mau tanya-tanya seputar peternakan sapi, bisa langsung dengan Bapak Bang ini. Bisa minta nomor HP-nya dulu Pak sebelum bahas tentang sapi Ya, 082 ya, 338 ya, 18 Iya. 18 Iya. 96. 96 sekaligus nomor WA ya Pak ya. Ya. Ya Pak, ini untuk teknis peternakannya di sini Pak. Pak Bang sudah berapa lama menggagas usaha peternakan sapi? Saya menggagas sudah 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun yang lalu. Cuma pada waktu itu kandang sederhana biasa, kandang buatan biasa lah, bukan seperti ini. Setelah berhasil, saya menambah modal juga pembuatan kandang seperti ini. Dari awal menghabiskan dana sekitar 35 juta ini. Oke, lebarnya berapa ini? Berapa? Lebarnya? Lebarnya 12 kali 8. Kali 8. Kapasitas berapa ekor Pak? 20 ekor ini. 20 ekor dengan biaya 35 juta Pak ya. 35 juta. Nah, seperti ini teman-teman. Deskripsi kandangnya bisa teman-teman lihat. Menghabiskan dana sekitar 35 juta, kapasitas 20 ekor ya Pak ya. Oke. Nah, motivasi Bapak ya yang kemudian sampai pengen beternak sapi sebanyak ini Pak. Ya, dengan hasilnya pertama kan saya beli 5 dengan modal 25. Setelah 4 bulan saya jual, lakunya itu 55. 55. Borong itu. Berarti Dari hasil saya kembangkan lagi, dan modal saya kurang pada waktu itu. Saya nyoba lagi ke bank ini, jadi lewat KUR. Oh, lewat KUR. Ya, di Bank BNI. Ya. Bank BNI ya Pak ya. Bank BNI. Program KUR itu ya. Ya, program KUR ternak ya. Memang khusus peternakan Pak ya. Ada peternakan karena di Kabupaten Sumeneb ini peternakan cuma saya yang mendapatkan. Awalnya tidak ada. Khusus KUR peternakan itu. KUR peternakan tidak ada, yang ada pada waktu itu KUR pertanian. KUR pertanian. Jadi Bapak ini sekaligus promotor KUR peternakan itu. Ya, mengajukan pertama saya dapat, terus banyak teman-teman yang mau mengajukan juga. Berarti sampai saat ini sudah difasilitasi Pak ya. Difasilitasi. Kalau misalkan teman-teman ternak itu pengen juga ngajukan itu bisa menghubungi Bapak. Bisa. Oke, Saya siap. bantu. Siap. Jadi teman-teman yang pengen membesarkan, mengembangkan peternakannya melalui jalur KUR peternakan ini bisa berhubungan dengan Bapak Bang Pak ya. Ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu Pak, ini keseluruhan modalnya kandang sama sapi berapa? Saya modal ini kalau di total dari awal kurang lebih 200 juta. 200 juta. Itu semuanya KUR ya Pak ya? Semuanya KUR. Oke, dengan bunga berapa? Ini kan jangka panjang Mas. Jangka panjang? Kan artinya cash tempo. Cash tempo. Ya. Saya ngambil yang 8 bulan. Yang 8 bulan. Oke. Kalau dihitung dari suku bunga kan banyak administrasi dan sebagainya, dihitung sekitar kurang lebih 5%. Tapi kalau kita hitung-hitung untuk peternakan sangat prospek ya Pak? Sangat prospek. Soalnya ini kan tidak bayar bulanan Mas. Kalau jatuh tempo
saya kan sistem penggemukan. Oke. Setiap 4 bulan Dijual. saya jual. Dan 4 bulan lagi beli, jual lagi. Gitu Mas. Jadi ada apa ya? Sirkulasi ya? keuangan antara jangka waktu sistem angsuran dengan sistem cash tempo dengan masa ternak sapinya itu 4 bulan. 4 bulan. Jadi sangat cocok ya Pak ya. Ya 2 kali berarti 8 bulan 2 kali. 8 bulan panennya 2 kali. 2 kali panen. Berarti kalau 1 tahun itu 3 kali ya Pak ya. Kan 12 bulan. 3 kali. 3 kali panen teman-teman. Jadi cash temponya itu kan berapa? 8 bulan. 8 bulan. Jadi tidak nyampe 1 tahun kita sudah lunas berarti ya Pak ya. Lunas. Oke. Dan saya juga menyediakan sapi kurban juga Mas. Menyediakan Nanti sapi kalau kurban. bulan puasa saya persiapan penyediaan sapi kurban juga. Oke, siap. Kan Pak Bang tadi sudah menyertakan nomor handphone. Dan nanti sang ternak juga akan bantu untuk mempromosikan sapi-sapi Pak Bang. Baik sapi penggemukan, sapi bakalan maupun sapi kurban ya Pak ya. Kurban. Bulan Ramadan itu berarti sudah start ya. Start. Jadi kalau teman-teman mau order, mau beli sapi kurban ke Pak Bang, Ya. bulan Ramadan juga sudah harus ada setidaknya mengasih kabar, Ya, kontak. info, kontak ke nomor Pak Bang. Ya, kadang kalau yang dari kabupaten itu Mas, dari RRI dan sebagainya itu nitip uang duluan, nanti diminta di kurban. Bisa. Oh, begitu. Kalau teman-teman dari daerah Jawa, sistemnya gimana nanti Pak? Kalau dari Jawa kan sistem pesan. Langsung minta yang harga 20 misalnya saya kirim dengan transport sudah ditanggung sana 1 juta mungkin ke Jawa. Bayar dulu apa bayar di sana Pak? Bayar di langsung transfer. Bayar transfer. Ya. Oke. Kalau misalkan survei ke sini dulu enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa, soalnya nanti di sini sapi kalau bulan puasa ya sekitar 80, kadang 100 sapi di sini. Kumpulnya sapi di sini. Tapi yang jelas nanti kan juga ada harga promo ya Pak? Ada promo. Siap. Ada khusus. Ini juga pengen tahu Pak, harga sapi ini satu persatu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Nah, Bang. siap. Ini modal pertama saya 8.500.000 ini. Mungkin sampai saat ini udah berumur 20 hari ya, kurang lebih 20 hari. Jenisnya sapi Sapi kata orang Madura madrasin ya. madrasin ya Pak ya. Belinya di pasar Di pasar Kepo ini. Pasar Kepo, masih Madura juga ya. Masih Madura ini. Nah, yang ini Pak, Yang ini 9.800.000 ini. di kandang sudah berapa hari? Sama 20 hari. 20 hari juga ya. Belinya di Kepo juga. Kepo juga ini. Yang ini Yang ini 10.500 ini. terus lebih kecil ini ya sedikit ya, Ya. Pak ya. Agak besar. Juga madrasin ya Pak ya. Terus yang ini madrasin juga ya Pak ya. Madrasin ini ngambil di Jawa ini. Mas. Ngambil di situ Bondo ini. Ngambil di situ Bondo. Oh, berarti Bapak sampai ke situ Bondo ya? Ya sampai soalnya di situ Bondo pemasarannya lebih murah lah kalau Lebih murah. dibandingkan di Kepong. Soalnya dari sana kan umumnya banyak yang madrasin semua. Jadi banyak yang silang. Jualnya juga ke situ Bondo ya Pak? Ya, jualnya di Kepong nanti. Oh, jualnya di Kepo. Berarti madrasin itu basisnya di situ Bondo ya Pak ya? Ya, banyak di situ Bondo. Terus kalau yang ini berapa ini Pak? Yang ini 10.800. 10.800.000. Ini masuk jenis apa ini Pak? Ini masuk sumental ini. Simental ya. Ini sama juga. Ini 10.600. 10.600. Jenisnya madrasin juga ya. Madrasin. Ini sumental. Ini simental. Ini 10.800 ini. 10.800 sudah rata ini ya Pak ya. Ya. Yang ini 10.800 juga. Ya sama ini. Ini ya 10.600 apa ini? Nah, ini Yang ini yang ini. agak putih ya Pak ya. Ya agak putih ini 11 juta ini. 11 juta. Ya. Belinya di situ Bondo juga Pak. Itu Bondo. Oke, kalau yang ini Jenisnya. jenisnya kayak sapi Madura ini Pak. Lokal ya. Lokal ya. Beli modal berapa ini? Sudah berumur 4 bulan ini mungkin. Hampir sudah siap jual ini saya. Ini
Modal dari 10.600 ini dulu mas. 10.600. Ini sudah, kalau sekarang mungkin 15 sudah enak ini. Sudah Sudah berarti ditawar. sudah ada untung ya Pak ya. Ada untung. Lebih dominan sapi Madura kayak ini Pak. Ya, sama-sama mas. Kulitnya Kalau agak pertemuan merah. Lebih cepat, Heeh. lebih cepat ini sebentar. Ibunya mau ngarit itu Pak. Ya. Semangat Bu, semangat ya. Oke. Yang ini mas, Iya. ini 6 jutaan. Ini 6 juta. Ini agak bagus, 6,5 juta. Itu 6,5 juta. Ini masih limusin semua ya Ya, Pak? limusin. Madrasin ya. Terus Terus yang ini lokal. Ini dari harga 4,5, 4,5, 55, 55, 5 juta. 5 juta. Ini 8 juta ini. 8 juta. Oke. Jadi kalau sudah agak besar nanti dipindah ke sini ya Pak ya. Ya kalau sudah besar pindah ke sini. Oke. Terus ini semuanya ngambil ke Situbondo ya Pak ya? Kalau yang lokal enggak, kalau yang di Situbondo. Kenapa saya ngambil di Situbondo? Karena di Sumenep ini jarang mas, dan mahal juga. Oke. Jadi kalau kita untuk penggemukan, ya cari ke Jawa lebih mudah, karena rata-rata di Jawa itu kan rata-rata sapi semua limusin semua mas. Basicnya memang sapi limusin. Jadi kalau di Madura memang basicnya sapi Madura ya Pak. Sapi Madura. Sehingga susah untuk mencari sapi yang berkualitas kayak gini. Ya. Oke. Untuk Jadi alasan Bapak ini pergi ke Situbondo hanya ingin mencari bibit, sapi bibit ya bibit unggul lah. unggul seperti Madrasin dan limusin itu. Ya. Oke, oke. Kalau ini sapi lokal mas. Dan berarti Bapak ini membuka wawasan ya untuk peternak Madura agar mereka juga bisa berekspansi peternak Ya, sapi limusin maupun madrasin ya. Madrasin. Oke. Terima kasih Pak Bang ini memang sangat luar biasa gagasannya teman-teman. Sampai setiap minggu pergi ke Situbondo ya Pak ya. Ya. Kalau cuaca bagus ngambil mas. Kalau hujan ya enggak. Oke, oke. Nah, untuk pakan Pak ya, ini Bapak pakai kompor apa Pakai kompor sama rumput ya? sama rumput kering, rumput basah. Rumput hijauan itu ya Pak ya? Rumput hijau, Heeh. rumput kering. Rumput kering. Kalau per hari kira-kira habis berapa rumput itu? Dengan sapi berapa ekor ini Pak? Kalau semuanya, kalau yang satu sapi satu argo ini. Satu sapi satu argo ya? Ya. Jadi sekitar satu ikat lah ya? Kalau apa ya, satu sok mungkin. Semuanya itu cuma satu sok paling. Per ekor itu? Ya. Satu sak ya? Semua yang 10 ekor ini. Kalau bisa diakumulasi Pak, per ekor itu kalau kita uangkan itu berapa satu hari? Makanya Iya. kalau biaya makan itu kan tidak beli rumput mas. Heeh. Ya kurang lebih lah 15.000 lah. 15.000 satu ekor. Ya. Itu komboran sama rumputnya sudah. Lain kompor kan konsentrat. Heeh. Pakai ini pakan jadi tapi fermentasi sudah mas. Fermentasi sudah. Ngambilnya ke pabrik juga. Ngambil di Malang saya mas. Ambil di Malang. Mereknya apa sih Pak? Nah, ini kayak seperti ini nih. Ini apa ini mas? AJP. AJP Food ini ya. AJP Food ya. Ini ngambilnya dari Malang. Ya. Berapa Ini per sak ini harganya? Kalau 1 ton 2,5. 2,5 juta satu Ya. ton. Oke. Tapi maksimal ya Pak hasilnya Pak? Alhamdulillah maksimal. Saya coba ini ternyata bagus mas. Soalnya sudah dari hasil yang saya jual sudah enak ini. Sudah 1 tahun berarti Bapak pakai AJP Food ini. Iya. Oke. 1 tahun yang lalu. Harganya juga ekonomis berarti ya Pak? Ekonomis. Jadi persatnya 250. 250. Ini Itu tanpa campuran Pak? campur air mas. Langsung di mentahnya apa? Entah. Mentah. Kadang digodok mas. Kadang digodok, Ya. dimasak ya kadang. Masak.
tanpa campuran yang lain. Kalau dimasak itu campur sama katul. Sama katul ya. Katul jagung sama katul dedak itu. Sama dedak ya. Ya. Oke. Tapi yang penting kan pakan intinya, pakan pokoknya itu Pakan pokok ini pakai AJV. Setiap hari ini comborannya ya. Ini satu sapi 2 kilo per hari. Satu sapi 2 kilo. Berarti pagi sore ya. 2 kali tetap ya Pak ya. Kalau rumputnya setiap hari? Setiap hari ya Pagi sore juga. malam. Oh, malam hari saja ya Pak ya. Ya. Jadi kalau Mau buat tidur itu. oh untuk camelan ya barangkali ya. Selesai mandi, Setelah mandi. ya kasih makan paginya itu sekitar jam 10. Nanti sore. Untuk perawatannya sendiri Pak? Perawatan Iya. ya setiap hari mandi Mas. Kalau sapi ini minta mandi terus. Minta Soalnya mandi kalau terus. udah bersih tidurnya itu kurang maksimal. Mandinya itu pagi apa sore? Pagi. Pagi. Ya. Berarti satu hari satu kali. Satu hari satu kali. Bapak ini pakai karyawan apa di ternak sendiri? Sama ponakan saya itu kan tidak ada kerjaan, saya ajak untuk ini untuk Oke. Berarti yang berapa ekor ini dirawat oleh satu orang? ya sama Pak Umar, Sama Pak Umar ya? ya sama Di Umar tuh ya. Berapa ekor ini semuanya Pak? Semuanya 10 tambah yang kecil-kecil itu Mas. Jadi ini 17 yang ini ya. 18. 18 ini dirawat oleh Mas. Mas Umar hanya sendirian. Ya. Berarti sangat luar biasa Mas Umar ini. Ya. Sama Umar Singh, Umar Singh ya. Kolpo. Kalau boleh tahu Pak, ke Situ Bondo itu Bapak setiap bulan apa Setiap Sabtu Mas. setiap hari Sabtu berarti ke Ya. Situ Bondo? Setiap Sabtu ke situ Bondo, itu pun tidak penggemukan saja, artinya saya beli dijual lagi. Dijual lagi. Tapi Yang jualnya penggemukan, jualnya kan di Madura ya Pak ya? Madura di Kepong. Belinya di Situ Bondo, jualnya di Madura. Ya. Oke. Berarti Bapak ini lebih mengunggulkan sapi lokal ya Pak ya? Satu lokal. Kenapa tidak memilih jenis sapi Madura Pak? Perkembangannya lambat Mas. Perkembangannya lebih lambat ya kalau sapi Madura. Kalau harga ya bersaing nanti, tapi cuma lambat. Tidak bisa diprogram itu. Berarti di sini peternakan sini nggak pakai ampas tahu ya Pak ya? Enggak, kalau di sini enggak. Boleh tahu alasannya Pak, kenapa nggak pakai ampas tahu? Yang pertama ya sulit Mas. Sudah jarang pabrik tahu di sini, cuma 2. Yang ada di Batang-Batang ini 1 di Pak Tris itu, tapi sudah banyak yang pesan, jadi tidak nutup. Kalau dari segi manfaatnya Pak, antara dikasih ampas dengan tidak dikasih ampas, Lebih bagus dikasih ampas juga. lebih bagus dikasih ampas ya. Tapi kalau Bapak ini kan memilih tidak pakai ampas dengan alasan karena susahnya ampas ya Pak ya. Ya. Tapi justru walaupun tidak pakai ampas kan tetap Tetap. manfaatnya dirasakan oleh Bapak ya. Ya, tapi pakai ini saya tambahan pakai jagung. Pakai jagung Ya. sebagai pengganti ampas itu. Ya. Tapi itu pun digodok itu Mas. Kayak seperti itu. Digodok. Coba lihat Pak, yang mana Pak? Seperti itu, seperti Loh, itu kan digodok gitu. ya. Ini Mas Umar ya lagi masak Itu komboran ya Mas ya. Kompor ini. Siap. Komborannya itu nanti dicampur itu Mas. Itu kan jagung, jagung itu. Katul jagung ya. Katul jagung sama dedak, Ya, terus sama dedak, dicampur sama- konsentrat. sama comboran. AJV Food nanti ya. Ya, gitu. Perbandingannya berapa ini? Ya, 2 kilo, kalau itunya 2 kilo, ininya satu ini. Satu ini. Jadi kalau sentratnya 2 kilo, Ya. katul sama Jagung. dedaknya ini Segini. sama jagungnya sewadah itu ya Mas. Iya. Oke. Jadi sistemnya dimasak ini ya, masak. Karena musim hujan biar hangat. biar hangat ya Pak. Dan dikasih satu hari itu 2 kali ya Pak ya, 2 kali. pagi dan sore ya. Dạ, cái khu dân của lúc xe sayang không đi bằng kasihan saya dong. Pak Bambang sudah berapa kali panen? 2 kali. Sudah 2 kali panen. Berarti
nanti 3 kali, mungkin 4 kali dengan yang berikutnya. Oke. Ini yang ketiga kalinya sayang. Ini menuju 3 kali ya, panen 3 kali. Untuk yang panen 1 kali dan 2 kali itu gimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah. Saya kembangkan lagi. Modalnya sudah balik ya, Pak ya? Oh, sudah balik. Pertama, Mas. Panen pertama sudah balik. Balik pertama. Modal 200 juta itu. Enggak, dari awal kan modalnya cuma berapa? 25, Mas. 25. 25 laku 55. Heeh. Nah, ini yang ketiga saya coba genjot dengan modal 200 saya. Untuk masalah kesehatan, Pak, gimana, Pak? Kesehatan ya tetap, Mas, ada ya pakai manual saja, cuma vitamin suntik itu. Vitaminnya pakai apa? Nutrisi. Nutrisi. Ya, nutrisi. Sistemnya disuntik B kompleks. Oke. Pernah ngalamin sapi sakit nggak, Pak? Jarang, Mas. Jarang ya. Tapi kebersihan kandang dijamin ya. Kenapa? Kebersihan kandang dijamin. Ya, setiap hari dijamin ya. Pokoknya jaminan makanan jangan dikurang-kurangi nih, nanti kapan lebaran. Mantap. Intinya B kompleks ya. Ini umur 20 hari. Udah besar kayak gini, Mas. Yang putih ini, Pak. Ya. Ya kalau dijual sekarang sudah untung, tapi belum waktunya. Kan masih 20 hari ya. Ya, masih 20 hari. Jadi ini Pak Bang ini selaku investor ya. Dan Mas Umar ini selaku praktisi peternakan di Penanggung jawab ini. iya, selaku penanggung jawab di apa ini nama peternakannya, Pak? Dua Putra. Dua Putra. Lokasinya di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dan ini saya rasa masuk ke peternakan yang unik ya teman-teman. Kenapa? Karena Madura itu sebagai populasi sapi Madura terbesar, tapi justru memilih sapi limusin, sapi lokal. Dan ini ngambilnya di Situbondo, kemudian dijual di Madura di Pasar Kepo teman-teman. Jadi kalau teman-teman arek-arek taretan peternakan Madura yang pengen beternak sapi limusin maupun sapi madrasin, Pak Bang sama Mas Umar ini merupakan salah satu penggagas sapi limusin di Madura teman-teman. Karena ngambilnya sampai ke Situbondo ya, Pak ya. Ya. Jadi di sini mungkin versi sang ternak adalah gudang daripada sapi limusin itu sendiri. Harganya sudah kita review tadi satu persatu. Dan insya Allah kalau beli sapi di apanya mana, Pak? Dua Putra. Kalau beli sapi di kandang Dua Putra ini insya Allah sudah siap makan ya. Wah, siap. Jadi tinggal mengkompor teman-teman, tanpa perawatan. Karena kalau kita beli pedet itu Ini kalau di Pasar Kepo bisa laku 13 ini ya. kondisi saat ini. Iya, Belinya berapa kemarin? 10.700. 10.700. Baru 20 hari ini ya. Jadi kalau sekarang sudah dibawa ke Kepo, itu sudah bisa laku 13 pasarannya ya. Asli masalahnya ini. Sumintal. Asli. Bukan lokal dari Madura itu. Jadi ini bisa valid teman-teman, karena Mas Umar ini setiap minggu itu ke pasar. Dia bukan hanya peternak tapi juga pedagang ya Mas ya. Jadi untuk menafsir harga ini, dengan beli 10.500 sudah laku 13.500 di Kepo ini bukan hanya sebatas taksiran teman-teman, tapi sudah bisa dipastikan karena Mas Umar ini bukan hanya peternak tapi juga pedagang sapi madrasin itu sendiri teman-teman. Oke, nomor HP Pak Bambang sudah masuk tadi ya Pak. Mungkin nomor HP Mas Umar juga ya. 081 959 Iya, 947 947 203. 203. Sekaligus nomor WA Mas ya. Iya. Teman-teman bisa konsultasi sekalian sama Mas Umar, butuh sapi madrasin, butuh sapi limusin, bisa langsung konsultasi
mau beli maupun mau jual langsung bisa berhubungan dengan Mas Umar, karena beliau sekaligus pedagang sapi teman-teman. Setiap minggu dia ke Situbondo, bahkan kalau setiap harinya itu di Pasar Madura sudah dikuasai oleh Mas Umar ini. Muda-muda, belum punya istri tapi sudah banyak sapi teman-teman. Wah, amin. Semoga cepat. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Untuk teman-teman daripada nganggur, Heeh. Mari kita kerja keras. ayo berusaha Berusaha untuk beternak sapi, untuk mengembangkan potensi Ternak Madura. ternak Madura. Mantap, mantap. Emang itu gimana ya? Enggak. Baik, terima kasih Pak Bang sama Mas Umar. Mudah-mudahan sukses kita selalu, peternakan di dua putra ini selalu jaya, dan teman-teman dapat inspirasi tentang sapi Madura maupun sapi limusin. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.